Assalamualaikum sahabat Gizi. Kali ini kita akan membahas pencernaan dan penyerapan karbohidrat dalam tubuh kita. Pasti kalian penasaran kan? Yuk disimak. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 2:1. Atau secara umum dapat diformulasikan menjadi CnH2nOn. Ada berbagai macam fungsi dari karbohidrat loh untuk tubuh kita. Di antaranya, yang pertama, sebagai sumber energi tubuh. Yang kedua, melancarkan sistem pencernaan. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi protein. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak. Dan yang kelima adalah karbohidrat sebagai pemanis alami. Secara umum, karbohidrat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang termasuk ke dalam karbohidrat sederhana yaitu monosakarida dan disakarida. Sedangkan yang termasuk dalam karbohidrat kompleks yaitu polisakarida. Oh ya teman-teman, disakarida ini termasuk ke dalam oligosakarida loh. Tapi karena peranannya dalam ilmu gizi cukup penting, maka kedua jenis karbohidrat ini dibedakan. Nah, berikut skemanya. Jadi, yang pertama adalah monosakarida yang terdiri dari 1 gugus gula. Kemudian, disakarida yang terdiri dari 2 ikatan monosakarida. Dan yang terakhir, polisakarida yang terdiri atas lebih dari 2 ikatan monosakarida. Monosakarida terbagi menjadi 2, yaitu heksosa dan pentosa. Heksosa secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan sumber karbohidrat yang beredar dalam tubuh dan menjadi sumber energi. Fruktosa yang dikenal sebagai gula buah dan merupakan gula yang paling manis. Kemudian galaktosa merupakan hasil pencernaan dari laktosa. Sedangkan pentosa terdiri dari ribosa dan deoksiribosa yang biasanya kita temukan di dalam inti sel, yang tepatnya di DNA dan RNA. Disakarida dibagi menjadi sukrosa, maltosa, dan laktosa, yang apabila dihidrolisis akan menjadi 2 unit monosakarida. Saat dihidrolisis, sukrosa akan terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Maltosa akan terpecah menjadi 2 unit glukosa, dan laktosa akan terpecah menjadi glukosa dan galaktosa. Jenis karbohidrat yang terakhir adalah polisakarida, yang dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pati. Pati merupakan karbohidrat utama yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan bentuk butirannya tergantung pada kandungan amilosa dan amilopektin. Yang kedua adalah dekstrin. Dekstrin merupakan produk antara pencernaan pati atau dibentuk dari hidrolisis pati. Kemudian yang ketiga adalah glikogen. Glikogen merupakan simpanan karbohidrat dalam tubuh. Yang terakhir adalah polisakarida non-pati atau serat, terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut air, memiliki peranan dalam mencegah berbagai penyakit. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana karbohidrat dicerna dan diserap di dalam tubuh. Sebelumnya, pencernaan adalah proses yang memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian menjadi molekul. Sedangkan penyerapan adalah proses menyerap nutrisi dalam bentuk molekul ke dalam darah. Secara singkat, proses pencernaan karbohidrat terjadi di 4 tempat dalam tubuh kita. Yang pertama di mulut, kemudian akan berlanjut ke lambung dan usus halus, dan yang terakhir akan berlangsung di usus besar. Saat di dalam mulut, makanan akan diubah menjadi bolus agar mudah ditelan. Selain itu, dalam mulut juga terdapat enzim amilase yang akan memecah pati atau amilum menjadi molekul yang lebih sederhana seperti dekstrin dan maltosa. Dari mulut,
bolus akan menuju ke lambung. Karbohidrat langsung diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung yang bersifat korosif. Proses pencampuran dengan asam lambung mengakibatkan makanan menjadi lebih cair dan hancur yang disebut simus. Di dalam cairan sekresi lambung, tidak ada enzim yang memecah karbohidrat. Makanan yang hanya mengandung karbohidrat saja akan tinggal di dalam gester dan diteruskan ke dalam duodenum sehingga akan lebih cepat menimbulkan rasa lapar kembali. Kemudian, proses pencernaan karbohidrat akan berlanjut di usus halus dengan bantuan enzim maltase, sukrase, dan laktase. Enzim maltase akan memecah maltosa menjadi 2 unit glukosa. Enzim sukrase akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian, enzim laktase akan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, setelah itu, glukosa, fruktosa, dan galaktosa akan diserap oleh dinding usus, lalu masuk ke dalam cairan limfa. Kemudian, ke pembuluh darah kapiler dan dialirkan melalui vena porta ke hati. Di dalam hati terdapat 2 proses penyerapan karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat masuk ke dalam aliran darah. Dan yang kedua, karbohidrat diubah menjadi glikogen jika jumlah glukosa dalam hati berlebihan. Tahapan yang terakhir terjadi di usus besar. Dalam usus besar terjadi proses fermentasi oleh mikroba menghasilkan karbon dioksida, hidrogen, metana, dan asam-asam lemak rantai pendek yang mudah menguap seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat yang kemudian akan menjadi sumber energi bagi jaringan tubuh. Sementara itu, sisa karbohidrat akan diubah menjadi fases yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat di dalam tubuh kita. Sudah lebih paham kan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.